Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur ya, di cuaca hujan ini tetap bersyukur bahwa Tuhan baik, selalu baik, tidak pernah tidak baik. Amin. Tuhan baik, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memuji Tuhan. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur, sebab Tuhan memberi hidup kepada kita. Firman Tuhan katakan, biarlah segala yang bernapas memuji Dia. Jadi kita masih bernapas, berarti masih bisa memuji Tuhan. Haleluya. Nah, kebenaran firman Tuhan pagi hari ini kita lanjutkan pembacaan dari Hagai pasal yang kedua. Kita membaca ayat 15, 16, 17, 18, dan 19 ya. Kita yang di gereja, kami akan bersama-sama baca. Bapak Ibu yang melalui Zoom bisa menyimaknya ya. Perikopnya, pembangunan bait suci mendatangkan berkat. 1, 2, 3. Maka sekarang perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, sebelum ditaruh orang batu demi batu untuk membangun bait Tuhan, bagaimana keadaanmu? Ketika orang pergi melihat suatu timbunan gandum yang seharusnya sebanyak 20 gantang, hanya ada 10. Dan ketika orang pergi ke tempat pemerasan anggur untuk mencedok 5 takar, hanya ada 20. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum, dan segala yang dibuat tanganmu dengan hujan batu. Namun kamu tidak berbalik kepadaku, demikianlah firman Tuhan. Perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9, mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan. Perhatikanlah, apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung, dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah. Mulai hari ini aku akan memberi berkat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita lihat kemarin dari pasal 1, teguran dari Hagai kepada umat Israel, umat Yehuda atau umat pilihan Allah ini setelah mereka pulang dari pembuangan yang seharusnya membangun bait Allah, tetapi mereka lebih asik dengan membangun rumah mereka sendiri dan mengabaikan bait Allah. Ya, bait Allah hanya tinggal puing-puing saja, dan di situ Tuhan menegur mereka. Tidak hanya sekedar menegur di mana nabi berbicara kepada mereka, tetapi juga ya memberi disiplin atau hukuman kepada umat itu, di mana mereka mengalami ya kehilangan berkat ya, boleh katakan kehilangan berkat. Nah, dilanjutkan di pasal 2. Jadi di pasal 2 ini dijelaskan ketika Hagai ya berbicara, ya bersyukur. Mereka meresponinya, mereka bertobat ya. Zerubabel ya memimpin, dan juga Imam Yosua menggerakkan orang-orang untuk bertobat. Tetapi kita lihat tadi ketika mereka tidak bertobat, sebelumnya sudah diberitahukan, sudah diperingatkan mereka untuk membangun bait Allah. Ketika mereka belum bertobat, keadaan mereka susah. Ya, maka dikatakan di ayat 15, maka sekarang perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, sebelum ditaruh orang batu demi batu untuk membangun bait Tuhan. Sebelum meresponi firman Allah, sebelum meresponi tugas yang diberikan Tuhan, sebelum mereka meresponi untuk memprioritaskan pembangunan bait Allah, bagaimana keadaanmu? Dikatakan ayat 16, ketika orang pergi melihat suatu timbunan gandum yang seharusnya sebanyak 20 gantang, hanya ada 10. Dan ketika orang pergi ke tempat pemerasan anggur untuk mencedok 50 takar, hanya ada 20. Ya. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum, dan segala yang dibuat tanganmu dengan hujan batu. Namun kamu tidak berbalik kepadaku, demikianlah firman Tuhan. Jadi yang bagian pertama kita melihat, ya ayat ini
ya menjelaskan atau mengingatkan umat itu kenapa nggak bertobat sebelumnya, ya. Jadi sebelum mereka bertobat ada pembangkangan, ya. Ada keras hati, yang mengeraskan hati tidak mau bertobat, akhirnya penderitaan itu, kesusahan itu ya bertambah. Ya, harusnya dapat panen yang banyak, ya ternyata sedikit saja dapat. Ya, seharusnya 20 gantang hanya 10. Ya, anggur bisa 50 takar hanya 20. Jadi separuh lebih kerugian besar. Jadi kalau tidak bertobat, maka kita akan mengalami kerugian yang besar. Ya, amin. Itu pegang. Kalau tidak bertobat akan mengalami kerugian besar. Karena apa? Yang seharusnya kita dapat berkat yang banyak itu separuh hilang, bahkan lebih dari separuh bisa hilang. Nah, kalau masih terus tidak bertobat, semuanya bisa hilang. Nah, perhatikan, semuanya bisa hilang. Jadi sesuatu yang didapatkan, ya dikumpulkan, ya, tetapi kita tidak bertobat, tetap mengabaikan Tuhan, maka Tuhan akan bertindak, bisa separuh apa yang kita simpan itu hilang, yang kita dapatkan itu hilang, atau bahkan bisa lebih dari separuh. Nah, kamu tidak bertobat, dikatakan kamu tidak berbalik, padahal kamu sudah lihat, ya kamu susah, kamu tidak mendapatkan yang seharusnya dari pekerjaanmu, seharusnya kamu menikmatinya, tapi kan kamu tidak mendapatkan apa-apa. Kenapa nggak bertobat? Jadi ini semacam peringatan atau tanda daripada Tuhan buat mereka supaya berbalik, itu sebenarnya. Jadi teguran yang daripada Tuhan adalah penting untuk membuat umat berbalik. Jadi kalau kita, saudara dan saya, kira-kira asik dengan dosa, ya tidak bertobat, kemudian Tuhan disiplin. Karena Tuhan buat disiplin macam-macam. Bisa saja berkat-berkat itu terhalang, atau kesehatan kita, atau ada bahaya, celaka yang bisa kita hadapi, ya. Nah, jika itu terjadi, maka kita ya introspeksi diri. Oh, ada apa ini Tuhan? Ya, kenapa terjadi seperti ini? Mungkin ini karena dosa saya. Nah, kemudian selidiki. Nah, pernah Sang Pemasmur berkata, selidikilah aku Tuhan, apakah jalanku serong? Ya, apakah jalanku serong? Apakah aku ini sedang berjalan dalam kesesatan? Selidiki aku Tuhan. Jadi kita bisa menyelidiki diri kita di hadapan Tuhan, dan Tuhan bisa singkapkan apa masalah yang terjadi dalam hidup kita. Nah, kemudian ketika kita menemukannya, cepat selesaikan. Ya, ada lagu yang selidiklah akan daku, ya Allah, ketahuilah. Ya, apa yang ketahui? Segala pikiran, segala sesuatu yang kita buat. Ya, kemudian yang menarik berkata, ujilah akan daku. Ya, ujilah. Wah, apakah kita siap diuji? Nah, umat ini kemudian Tuhan disiplin, itu ujian bagi mereka. Waktu mereka belum berbalik, mereka mengalami kesusahan. Kebenaran yang pertama kita pegang, orang yang tidak bertobat tidak akan bahagia. Orang yang tidak bertobat tidak akan mendapatkan berkat. Ya, orang yang tidak bertobat dia akan kehilangan, ya. Tetapi yang kedua, bagaimana kalau bertobat? Ya, membuka hati, memberi diri untuk firman Allah, maka dia akan diberkati. Ayat 18, 19 kita baca, lihat situ, dikatakan, perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9, mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan. Ya, ketika kalian sudah perhatikan, mendengar firman, meresponinya, dan kalian bertindak, melakukan, mulai buat fondasi itu, mulai membangun, mulai memprioritaskan bait Allah, mulai melakukan tugas, ya firman itu dilakukan, di mana firman katakan supaya membangun bait Allah. Nah, perhatikanlah, ya ada perbedaan sebelum mereka membangun dan baru mulai meletakkan saja. Apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung, dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah?
mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. Jadi semua tadi yang tidak ada lagi, ya tidak ada tersimpan dalam lumut, pohon anggur juga enggak berbuah, delima, pohon ara semua, pohon zaitun tidak berbuah. Dulu itu yang tidak berbuah itu tidak menghasilkan apa-apa, tapi mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. Mulai dari hari ini semua yang tadi yang tidak berbuah akan berbuah. Mulai dari hari ini, ya berkat-berkat yang tadi tersumbat akan terbuka, akan mengalir. Wow, dahsyat. Jadi orang-orang yang meresponi firman Allah dengan mendengar dan melakukan firman Allah, maka mereka hidup dalam kebahagiaan. Firman Tuhan katakan, berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah dan melakukannya tiap-tiap hari. Jadi mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Ya, miliki respon positif kepada firman. Artinya ketika kita tahu kebenaran itu, lakukan. Ya, sebab firman Tuhan katakan, jika seseorang tahu tentang kebenaran, jika seseorang tahu apa yang seharusnya dia lakukan, apa yang benar, tapi dia tidak lakukan, itu adalah dosa. Ya, jadi kalau kita sudah tahu kebenaran, mari lakukan. Memang secara manusia, secara daging, ya seringkali kita bergumul untuk melakukan firman karena daging kita lemah, ya. Roh penurut, daging lemah. Nah, tetapi bukan berarti kita mau membiarkan daging yang lemah itu menguasai kita. Maka dengan pertolongan Roh Allah, Roh Kudus, kita akan mampu melakukan firman. Amin. Berdoa, Tuhan tolong kami, Roh Kudus bantu kami, Roh Kudus, Roh penolong, tolong kami untuk melakukan firman. Jadi pasti kita bisa lakukan firman, ya, dengan pertolongan Tuhan. Hanya masalahnya mau membuka hati atau tidak, ya, mau melakukan atau tidak. Nah, ketika kita ambil pilihan, ya, bahwa kita akan lakukan firman, maka Roh Allah akan bekerja, Roh Allah menolong kita, dan akhirnya kita melakukan firman. Tiap-tiap hari mari kita lakukan firman. Amin. Tiap-tiap hari hidup kita bersandarkan dengan firman. Ya, firman Tuhan pelita bagi kaki kita sehingga terang bagi jalan kita. Jadi ketika kita lakukan firman itu untuk kebaikan kita. Ketika kita lakukan firman itu keuntungan bagi kita, kita yang diuntungkan. Ketika kita lakukan firman Tuhan itu untuk kebahagiaan kita. Jadi mengapa kita tidak mau melakukan firman? Padahal kalau kita tidak lakukan firman itu kerugian. Jadi kalau ditanya apa Anda mau untung atau rugi, pasti kita katakan mau untung. Maka lakukanlah firman. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, umat pilihan Allah setelah pulang dari pembuangan, mereka berada di Yerusalem, ya, kemudian mereka membangun bait Allah sejak diletakkan dasarnya, fondasinya, mulai mereka membangun. Mereka diberkati oleh Tuhan. Ya, mereka diberkati oleh Tuhan, dan Tuhan berjanji menyertai mereka, memberkati mereka. Tuhan tidak akan melepaskan mereka. Tuhan tidak pernah membiarkan mereka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan berjanji bahwa Dia akan selalu menyertai umat itu dan memberkati. Kalau kita lihat di ayat 5 berkata begini, sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan Rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut. Jadi Tuhan katakan dulu waktu kalian di Mesir jadi budak pun, jadi hamba aku sertai dan aku menyertai, memberkati kamu terus. Jadi pun demikian setelah pulang dari pembuangan di Babel, pasti akan disertai Tuhan. Artinya dimanapun, dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, Tuhan menyertai kita. Amin. Itu janji Tuhan. Nah, jadi yang terutama bagi kita adalah dengar firman Tuhan dan lakukan. Prioritas utama kita adalah Allah. Kiranya kebenaran firman Tuhan menolong kita dalam setiap perjalanan hidup kita, apapun tantangan pergumulan yang kita hadapi, datang kepada Tuhan. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Itu firman Tuhan katakan. Jadi tatkala kita bangun pagi, yang kita perlu ingat pertama adalah bersyukur kepada Tuhan. Ingat akan Tuhan.
Tuhan, terima kasih. Ya, ketika kita mau melakukan segala sesuatu, ingat akan Tuhan. Tuhan, kami mau melakukan kegiatan kami sepanjang hari ini. Ketika kita menghadapi masalah yang luar biasa pun, ingat akan Tuhan. Dan kemudian pegang janji Tuhan, Dia menyertai kita dan Dia pasti memberkati kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan masuk dalam doa-doa kita. Nah, saya serahkan kepada Bapak Erwin. Sebelumnya kita berdoa mengucap syukur untuk firman Tuhan.